Setelah pertemuan dengan Cai Er yang begitu membingungkan, Long Hao Chen berjalan masuk ke hotel. Dia berjalan langsung menuju kamarnya. Tiba-tiba suara yang memanggil namanya terdengar dari belakang. "Long Hao Chen, kemarilah, ikutlah denganku." Itu adalah suara Ye Hua, yang selanjutnya tanpa menjelaskan apapun dia mengajak Long Hao Chen untuk memasuki ke sebuah ruangan. Setelah masuk, ekspresi Long Hao Chen langsung berubah. Melihat seorang tetua dengan rambut putih dan janggut duduk tegak di hadapannya, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Dia mengenali pemuda ini. Yang bertarung dalam pertandingan sebelumnya itu adalah Han Yu. Namun, dia tidak mengenali siapa orang tua itu. Long Hao Chen tetap diam. Meskipun Ye Hua ada di sampingnya, dia tetap tidak bertanya. Tiba-tiba, tetua rambut putih itu mulai berbicara. "Ye Hua, kamu telah membina murid yang baik. Awalnya, aku berencana untuk membuatmu menyampaikan pesanku padanya. Tapi, karena dia kembali secepat ini, sepertinya itu tidak perlu lagi. Hao Chen, apa pertandingan hari ini berjalan dengan lancar?" Mendengar suara itu, Long Hao Chen terkejut, dan dia segera bertanya, "Tuan, bukankah Anda kepala kesatria suci dari aliansi kesatria?" Han Qian lalu berkata sambil tersenyum lebar, "Tepat sekali, cukup mengesankan bahwa kamu masih mengingat suaraku. Long Hao Chen, hari ini aku datang ingin meminta sesuatu kepadamu." Mendengar itu, Long Hao Chen menjadi serius. Dia lalu menjawab, "Tuan Kepala Kesatria Suci, aku benar-benar merasa sangat terhormat. Silahkan, katakan saja yang Anda perlu." Di depannya, Kepala Kesatria Suci mengangguk, lalu dia berkata, "Aku ingin menjadikan Han Yu sebagai kesatria pengawalmu. Dalam 5 tahun ke depan, dia akan mengikutimu dan juga bertanggung jawab untuk menjagamu." Long Hao Chen benar-benar tidak menyangka bahwa Kepala Kesatria Suci akan berbicara seperti itu. Awalnya Long Hao Chen tidak ingin membebani hidup Han Yu, namun Kepala Kesatria Suci terus memaksanya. Dia ingin Han Yu dapat belajar darinya. Ye Hua di samping juga setuju akan hal itu. Menjadikannya kesatria penjaga itu juga berarti keamanan Long Hao Chen menjadi bertambah. Saat ini Long Hao Chen dan Han Yu berdiri berhadapan. Untuk menjadikannya sebagai kesatria pengawal, maka harus melakukan kontrak darah terlebih dahulu. Long Hao Chen berdiri, sebuah tanda muncul dari tangannya. Tanda berwarna emas itu mengambang dengan cahaya yang cukup menyilaukan. Dia juga mengeluarkan setetes darah dalam tanda itu. Di depannya, Han Yu yang merasa gugup mencoba untuk mengeluarkan darah dari tangannya. Lalu darah keluar perlahan menetes menuju ke tengah tanda kontrak itu. Kemudian, kedua tetes darah bertemu. Melewati tanda kontrak itu, darah Han Yu masuk dan menyebar dalam tubuh Hao Chen. Itu juga sebaliknya, darah Hao Chen masuk dan menyebar dalam tubuh Han Yu. Tiba-tiba, dari tengah tanda itu cahaya emas menyebar. Dalam sekejap, cahaya itu masuk terserap dalam tubuh Han Yu. Sambil menutup matanya, Han Yu merasakan kekuatan cahaya yang besar masuk ke dalam tubuhnya. Perasaan itu begitu sangat nyaman. Melihat pemandangan itu, Ye Hua, Long Hao Chen, dan juga Kepala Kesatria Suci menjadi sangat terkejut. Bahkan sebagai Kepala Kesatria Suci, dia tidak pernah melihat adegan itu. Pada saat ini, tubuh Han Yu memancarkan cahaya emas yang membentuk sebuah pilar. Tatapan Han Qian terfokus pada pilar cahaya itu. Ye Hua dan Long Hao Chen tampak bingung, tidak memahami semua pemandangan di depan mata mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya keemasan akhirnya berhenti naik, dan kedua tangan Han Yu masih terkepal tanpa sadar. Tiba-tiba, suara Han Qian terdengar. "Sungguh, ada hal yang seperti ini. 80, dia naik menjadi level 80. Dengan persepsinya, dia melihat energi spiritual bawaan Han Yu benar-benar berada di level 80, yang sebelumnya berada di level 53. Long Hao Chen yang di sampingnya lalu bertanya, "Tuan Kepala Kesatria Suci, apa yang sedang terjadi?" Han Qian lalu menarik napas dalam-dalam. Dengan bersemangat, dia berkata,
Hao Chen, kamu benar-benar selalu mengejutkanku. Dengan energi spiritual internal bawaan di level 97 dan menjadi putra cahaya. Aku tidak menyangka dalam 6000 tahun terakhir, kuil kesatria kita akhirnya akan memiliki seorang putra cahaya. Mendengar itu, Long Hao Chen dan Ye Hua benar-benar terkejut. Long Hao Chen lalu bertanya kembali, "Tuan, bagaimana Anda tahu tentang ini?" Di sisi lain, Han Qian mulai menjelaskan, karena kontrak darah kesatria pengawal memerlukan darah. Pada saat itu, jika bakat bawaan master kesatria melebihi bakat bawaan kesatria pengawal, maka bakat bawaan kesatria pengawal akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah kontrak ini berakhir, peningkatan bakat bawaan ini akan menghilang. Long Hao Chen dan Ye Hua yang mendengar ini benar-benar tercengang. Ye Hua lalu bergumam, "Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang manfaat dari kontrak kesatria pengawal?" Mendengar tentang metode berbagi ini, Ye Hua secara alami tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar saat dia bertanya dengan suara tenang. "Senior, berapa banyak kesatria pengawal yang dapat dimiliki seorang master kesatria?" Han Qian lalu memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun. "Batasnya 2 orang. Itu karena metode ini melibatkan hubungan spiritual. Jika ada terlalu banyak, itu secara alami akan mempengaruhi kapasitas mental master kesatria. Jika ada terlalu banyak, itu secara alami akan mempengaruhi kapasitas mental master kesatria dan memiliki efek yang tidak menguntungkan padanya." Tiba-tiba Long Hao Chen berlutut saat dia berbicara. "Tuan, kumohon, izinkan guruku menjadi bagian dari kontrak. Dia adalah seorang jenius yang sebenarnya." Mendengar itu, Han Qian langsung kaget. Ye Hua di sampingnya juga terkejut. "Jangan lakukan itu. Hao Chen, jika kamu melakukan ini karenaku, kamu tidak akan punya cara untuk mendapatkan kesatria pengawal lagi." Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. "Bantuan yang kudapat dari Han Yu sudah cukup. Jika aku dapat membantu dalam bakatmu, itu adalah kewajibanku sebagai murid." Mendengar percakapan itu, Han Qian menatap dengan bingung. "Tunggu, aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan." Ye Hua menghela nafas sebelum menjawab dengan hormat. "Senior, bawahanmu ini hanya memiliki energi spiritual internal bawaan di level 8. Mendengar itu, Han Qian benar-benar terkejut. Dibandingkan ketika dia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen di level 97, mengetahui hal ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan normal, seharusnya energi spiritual di bawah level 10 tidak dapat menerobos di langkah kedua. Namun, dia tidak hanya menerobosnya, dia juga menjadi seorang kesatria bumi di langkah kelima. Saat ini, Han Qian akhirnya mengerti mengapa Long Hao Chen mengatakan Ye Hua benar-benar jenius. Han Qian lalu bertanya pada Ye Hua, "Ye Hua, menurutmu berapa banyak orang energi spiritual internal bawaan di bawah level 10? Mereka jumlahnya sangat banyak. Jika mereka semua sepertimu, berlatih sampai langkah kelima. Apakah kamu tahu apa artinya itu?" Saat ini Ye Hua diam. Mendengar kata-kata Han Qian, dia memahami bahwa puluhan tahun pelatihan yang pahit dan tak henti-hentinya ini sebenarnya adalah kekuatannya. Meskipun metode pelatihan pribadi yang dia hasilkan melalui penelitian dan perjuangan tidak benar-benar cocok untuk orang seperti Long Hao Chen, itu seharusnya cocok untuk sebagian orang dengan energi spiritual yang rendah. Di depannya, Han Qian mengangkat tangan. Tiba-tiba cahaya kemasan keluar dari tanah, lalu menempel pada tubuh Long Hao Chen. Dengan keras dia berkata, "Aku menerima permintaanmu. Saat ini aku menantikan jenis keajaiban apa yang akan diciptakan oleh gurumu ini." Setelah itu, Ye Hua dan Long Hao Chen berdiri saling berhadapan, melakukan kontrak darah yang sama seperti dengan Han Yu. Pada saat ini, masalah yang mengganggunya selama 10 tahun akhirnya terpecahkan. Di bawah pengaruh darah Long Hao Chen, energi spiritual internal bawaannya akan meningkat pada level 52. Peningkatan ini akan menyebabkan nasibnya berubah secara drastis.
merasakan elemen cahaya meningkat pesat. Sambil memegang Long Hao Chen dalam pelukannya, Yehua tiba-tiba menangis. Mulai dari puluhan tahun yang lalu, dia harus menanggung ejekan yang tiada habisnya dari orang lain, juga bahkan diusir oleh gurunya sendiri. Selama puluhan tahun itu, dia telah menanggung rasa sakit itu sendiri, dan pada saat ini, rasa sakit itu telah benar-benar hilang. Melihat guru dan murid ini saling berpelukan dan menangis, Han Qian tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Han Qian mulai berbicara pada Long Hao Chen. "Hao Chen, selama pertandingan, kamu sudah berada di peringkat 10 besar. Menurut aturan, kuil kesatria harus memberimu hadiah sebuah senjata. Namun, senjata yang akan kamu dapatkan itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Besok pagi Han Yu akan mengantarmu ke dalam gudang harta karun kuil kesatria kita." Setelah mengatakan, Han Qian akhirnya pergi. Yehua juga ikut pergi. Di sisi lain, Long Hao Chen membawa Han Yu kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Han Yu membawa Long Hao Chen pergi menuju gudang harta karun. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai tepat di depan gudang harta karun. Di depan pintu masuk terdapat 2 orang yang bertugas menjaga tempat itu. Han Yu maju dengan penuh hormat. Dia berkata, "Salam senior, aku Han Yu. Atas nama Kepala Kesatria Suci Han Qian, membawa Kesatria Long Hao Chen untuk menerima hadiah." Salah satu penjaga itu lalu maju menjawab dengan suara rendah, "Kamu tunggu saja di sini. Long Hao Chen, ikutlah denganku." Mendengar itu, tanpa menunggu lagi, Long Hao Chen segera mengikuti penjaga itu masuk ke dalam gudang harta karun. Setelah masuk, dia memperhatikan ke sekeliling. Ruangan itu tidak terlalu besar. Tepat di tengahnya terdapat sebuah gambar heksagram. Setelah beberapa saat, penjaga itu berhenti berjalan. Long Hao Chen yang mengikutinya di belakang juga ikut berhenti. Saat ini, mereka berada tepat dalam gambar heksagram di tengah ruangan. Tanpa berbicara, penjaga itu membuat sebuah segel, lalu mengarahkannya ke bawah, sehingga gambar heksagram tersebut bereaksi. Dalam sekejap, Long Hao Chen menghilang dari tempat itu. Long Hao Chen yang sebelumnya merasakan pikirannya kosong, saat ini dia mulai membuka matanya. Setelah melihat ke sekelilingnya, dia menyadari dia sudah berada di tempat lain. Ini adalah tempat yang sangat indah. Lingkungan sekitarnya penuh dengan pepohonan dan juga bunga. Dan juga langit di atas begitu cerah. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Long Hao Chen berdiri, terdapat sebuah gerbang yang begitu besar diselimuti oleh kabut emas. Berjalan perlahan, dia mendekati gerbang tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang terdengar. "Selamat datang teman muda." Long Hao Chen segera berbalik, melihat seorang tetua berdiri di belakangnya. Dia lalu memberikan salam. Nampaknya tetua itu begitu mudah memperkenalkan dirinya yang bernama Yan Yaohan. Dia lalu menyuruh Long Hao Chen untuk memasuki gerbang tersebut. Dia juga mengatakan akan ada sebuah ujian jika ingin mendapatkan hadiah. Dengan bersemangat, Long Hao Chen segera pergi memasuki gerbang tersebut. Setelah melewati gerbang, di dalamnya kabut emas menjadi semakin tebal. Dia melihat ada sebuah lorong yang tidak terlalu besar. Tanpa berpikir, dia terus maju mengikuti lorong yang nampaknya begitu panjang. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit esensi cahaya yang sangat murni dari kejauhan. Terlihat sebuah titik cahaya emas yang sangat terang. Itu benar-benar murni. Long Hao Chen mencoba untuk mendekati energi tersebut. Namun, saat dia mendekat, cahaya emas itu langsung menyelimuti tubuhnya. Dia merasakan perasaan yang sangat nyaman. Cahaya itu terasa begitu sangat murni. Setelah lama, Long Hao Chen terbungkus oleh cahaya emas. Kali ini mulai memudar. Dia lalu membuka matanya, melihat sosok cahaya biru berada persis di hadapannya. Sosok biru itu sangat persis sama dengan Long Hao Chen. Bisa dikatakan itu adalah Long Hao Chen yang lain. Setelah beberapa saat saling berhadapan, sosok biru itu tiba-tiba menyerang ke arah Long Hao Chen. Awalnya Long Hao Chen sangat terkejut. Dia berpikir, mungkinkah ini ujian yang dikatakan oleh tetua itu? Berpikir akan hal itu,
akhirnya Long Hao Chen memutuskan untuk melawan sosok biru itu. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Long Hao Chen merasa dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri, karena sosok itu dapat menggunakan semua kemampuan yang Long Hao Chen miliki. Pertempuran itu cukup sulit, namun Long Hao Chen tetap berhasil mengalahkan sosok biru itu. Sosok biru akhirnya pecah, mulai memudar sebelum akhirnya menghilang. Tiba-tiba, tepat saat sosok itu menghilang, sebuah titik cahaya emas dan biru berkedip menggantikan sosok tersebut. Long Hao Chen yang melihat itu benar-benar dikejutkan. Titik cahaya emas dan biru itu merupakan sebuah pedang. Pedang itu melayang dengan terus diselimuti oleh cahaya emas dan biru. Pedang itu juga sangat indah, dengan kombinasi warna emas dan biru, serta memiliki banyak ukiran yang membuat pedang itu terlihat sangat mewah. Dengan hati-hati, Long Hao Chen mencoba untuk mengambil pedang di depannya. Seketika itu, dia merasakan rasa sakit di tangannya. Lalu, setetes darah keluar. Itu menetes dari telapak tangan Long Hao Chen meresap ke dalam pedang tersebut. Cahaya emas dan biru keluar membentuk sebuah pilar. Udara hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika, rasa sakit di telapak tangan Long Hao Chen menghilang. Sementara itu, satu demi satu sebuah kata muncul dalam pikirannya. Pedang teratai cahaya biru. Itu adalah nama dari pedang itu. Menurut catatan kuno, pedang itu dikenal sebagai pedang ajaib. Dari awal pedang itu dibuat sampai sekarang tidak pernah memiliki tuan. Sudah banyak orang yang mencoba untuk menjadi tuannya, namun tidak pernah ada yang bisa. Bahkan penciptanya yang perkasa tidak cukup mampu. Dipenuhi cahaya emas dan biru. Secara tak sadar, Long Hao Chen sudah berdiri di sana selama 3 hari. Pedang itu sudah tak lagi ada di tangannya. Itu menyatu, masuk ke dalam tubuh. Sama seperti tunggu roh, dia bisa mengeluarkannya kapan saja, cukup dengan satu pikiran. Dengan bersemangat, Long Hao Chen keluar. Melewati gerbang, dia melihat tetua yang sebelumnya masih berdiri di sana. Bisa mendapatkan hadiah dari tempat ini, Long Hao Chen tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih pada tetua itu. Tetua Yan Yaohan juga sangat senang. Dia benar-benar tidak menyangka Long Hao Chen bisa menjadi tuan pedang itu. Setelah berbincang sedikit, Long Hao Chen kembali dikirim ke dalam ruang harta yang sebelumnya. Di situ dia juga kembali bertemu dengan 2 penjaga. Setelah berterima kasih, Long Hao Chen segera pergi. Di luar tempat itu, Han Yu masih menunggunya di sana. Karena saat ini dia sudah menjadi kesatria pengawal Long Hao Chen, jadi dia akan terus mengikutinya. Tidak lama setelah itu, Long Hao Chen kembali pulang. Segera melakukan kultivasi, memahami lebih dalam tentang kemampuan dan kondisi pedang teratai cahaya biru yang baru saja dia dapatkan. Perlu diketahui, pedang itu merupakan alat spiritual. Kekuatan pedang itu dapat berevolusi, terus tumbuh seiring dengan perkembangan tuannya. Dan juga itu tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jadi selamanya pedang itu akan mengikuti Long Hao Chen. Pada hari berikutnya, Yehua datang untuk menemui Long Hao Chen, memberikan sebuah cincin penyimpanan yang di dalamnya terdapat 1 set baju besi, pedang, dan juga perisai. Long Hao Chen terkejut melihat ketiga peralatan itu semuanya berwarna perak, memancarkan aura suci yang samar. Itu sebenarnya diberikan oleh Han Qian sebagai ucapan terima kasih kepada Long Hao Chen. Mengenakan baju besi perak itu, Long Hao Chen kini tampak lebih tampan dan heroik dari sebelumnya. Dia pun mengucapkan terima kasih pada Yehua. Setelah itu, dengan begitu percaya diri dia pergi menuju ke stadion besar aliansi. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Li Xin yang juga memiliki tujuan yang sama. Mereka pun akhirnya berjalan bersama. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya sampai di depan stadion. Kali ini merupakan babak 16 besar. Para peserta yang berada dalam 16 besar kali ini akan melakukan pertandingan untuk masuk dalam 3 besar. Setiap peserta yang masuk dalam 3 besar, mereka dapat memilih seseorang untuk membentuk sebuah tim pemburu iblis. Saat ini Long Hao Chen bertekad untuk bisa masuk dalam 3 besar.
Pada saat itu, dia mengingat kembali perjanjian yang dia lakukan dengan Lin Xin. Jika memasuki 3 besar, maka dia harus memilih Lin Xin yang pertama. Namun, hati Long Hao Chen menjadi bimbang. Jika dia memilih Lin Xin, maka Chai pasti akan dipilih oleh tim lain. Itu artinya mereka tidak akan bersama. Itu juga pasti akan membuat Chai marah kepadanya. Memikirkan hal itu benar-benar membuat pikirannya kacau. Di sampingnya, Li Xin melihat Long Hao Chen yang sedang melamun, lalu dia bertanya, "Long Hao Chen, ada apa denganmu? Ayo kita masuk." Mendengar itu, Long Hao Chen segera terbangun dari pikirannya, menggelengkan kepalanya. Dia lalu mengikuti Li Xin masuk ke dalam stadion.